Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Nurbaihaqi dari kelas 11 ATKP 1. Saya di sini akan menceritakan materi yang sudah disampaikan pada Zoom tadi. Yang pertama ada fungsi PKL. Yang pertama, pemantapan kompetensi, dan yang kedua, realisasi pendidikan sistem ganda atau PSG. Yang kedua ada tujuan PKL. Yang pertama, memberikan pengalaman kerja langsung atau real untuk menanamkan iklim kerja positif, berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global. Yang ketiga, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Yang keempat, mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda atau PSG antara SMK dan institusi pasangan atau DUDI. Memadukan secara sistematis dan sistematik program pendidikan di SMK dan program latihan di dunia kerja. Yang ketiga ada manfaat PKL. Manfaat bagi peserta didik yang pertama, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Yang keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri. Manfaat bagi sekolah. Yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja atau perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching vektor, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas lulusan. Ruang lingkup PKL. Yang pertama atau tahap pertama adalah pengamatan. Mengamati kegiatan di tempat PKL, kemudian merencanakan kegiatan nyata atau real. Yang tahap 2, meniru tindakan atau approximating. Peserta didik melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh pekerja atau pembimbing industri. Tahap 3, kerja dalam bantuan dan pengawasan. Peserta didik mulai bekerja dengan bantuan dan pengawasan pembimbing industri. Tahap keempat, bekerja mandiri. Pada saat melakukan pekerjaannya, peserta didik hanya minta bantuan jika diperlukan. Dan tahap terakhir atau tahap 5, yaitu aktualisasi dan eksplorasi. Peserta didik menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya di sekolah dengan aktif memberikan tanggapan terhadap pengembangan metode kerja, prosedur kerja, formula, dan hal lain yang digunakan di dunia kerja. Pembekalan peserta PKL. Materi pembekalan PKL bagi peserta didik antara lain meliputi karakteristik budaya kerja di industri, tata aturan kerja di industri, penyusunan jurnal, pembuatan dokumen portofolio, dan penilaian PKL. Dokumentasi portofolio PKL. Dokumentasi portofolio PKL sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, halaman pengesahan. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, daftar gambar jika ada. Yang kelima, daftar lampiran. Yang keenam, bab pertama yaitu pendahuluan. Yang ketujuh, bab 2. Dan yang kedelapan, bab 3 yaitu penutup. Dokumen portofolio hasil kegiatan PKL di industri pasangan atau industri digunakan sebagai bahan penilaian peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.